Salve fratres te iterum videre patris allegro veritas liberabit vos. Nah, kali ini saya akan membahas kita memasuki inkuisisi. Kali ini inkuisisi terhadap eksegese dari Paus Albert Rumampuk. Ya. Albert Rumampuk itu mengatakan bahwa GKR keliru. Purgatorium tidak ada di dalam Alkitab. Ya. Jadi seperti ini ya. Inkuisisi terhadap eksegese Albert Rumampuk. Konsisten saja Pak Albert, buang juga doktrin Trinitas dan sola scriptura yang juga tidak tertulis secara eksplisit. Ingat eksplisit kan? Secara doktrin Trinitas, sola scriptura tidak ada juga dalam Alkitab. Toh Anda tetap membuy this opinion, bukan? Jadi saudara-saudariku, berikut adalah sanggapan terhadap argumen dalam video berjudul KGK keliru, purgatori tidak ada dalam Alkitab, yang menurut saya seharusnya berbunyi KGK memang tidak keliru, hanya saja purgatori memang tidak ada dalam tafsiran Albert Rumampuk. Begitu. Kita akan menganalisa argumen video tersebut berdasarkan logika dan filsafat, khususnya dalam kerangka pemikiran Thomistik dan prinsip-prinsip epistemologi serta hermeneutika kitab suci, dan diharapkan semua orang Kristen yang berkehendak baik mau belajar tentang kebenaran. Carilah kebenaran, jangan pembenaran. Yang pertama, kesalahan dalam premis sola scriptura. AR atau Albert Rumampuk dalam video tersebut menyatakan bahwa sola scriptura adalah prinsip utama dalam memahami kitab suci, di mana Alkitab adalah satu-satunya otoritas tertinggi. Namun, ini menghadapi beberapa masalah logis dan filosofis. Yang pertama, masalah epistemologis. Sola scriptura tidak dapat dibuktikan dengan Alkitab itu sendiri tanpa jatuh ke dalam siklus self-referential atau lingkaran setan. Berputar terus, putar terus, tidak ada lari keluar dari situ. Tidak ada ayat yang secara eksplisit, ingat secara eksplisit, menyatakan bahwa hanya kitab suci yang menjadi satu-satunya sumber otoritas. Sebaliknya, 2 Tesalonika bab 2 ayat 15 justru menekankan pentingnya tradisi lisan atau paradosis. Nah, masalah ontologisnya adalah kitab suci sendiri tidak turun dari langit sebagai satu buku utuh, melainkan dikodifikasi dan diotorisasi oleh gereja melalui tradisi. Jika tradisi tidak dapat dipercaya, bagaimana kanon Alkitab bisa ditentukan? Oleh karena itu, saudara-saudariku, argumen bahwa Alkitab adalah satu-satunya otoritas tanpa memperhitungkan tradisi adalah cacat logis. Yang kedua, kesalahan interpretasi dalam 1 Korintus bab 3 ayat 15. Albert Rumampuk menolak bahwa ayat ini berbicara tentang penyucian, tetapi hanya pengujian. Nah, ada sanggahan terhadap hal ini. Yang pertama, secara logika konseptual. Jika seseorang diselamatkan tetapi seperti dari dalam api, ini mengimplikasikan adanya proses penyelamatan melalui api. Jika api hanya simbol ujian, bagaimana mungkin ujian itu bisa berkontribusi terhadap keselamatan seseorang? Yang kedua, eksplisitasi hermeneutika. Ya, ada kejelasan tafsirannya. Tradisi para bapak gereja, termasuk Santo Ambrosius dan Santo Agustinus, memahami ayat ini sebagai dasar bagi purgatorium. Jika seseorang ingin menolak interpretasi ini seperti yang dilakukan oleh AR, dia harus membuktikan bahwa interpretasi historis tersebut salah, bukan cuma mengabaikannya. Kita tunggu sanggahannya, bukan terhadap Patris Allegro, tapi terhadap Santo Ambrosius, Santo Agustinus yang menafsirkan ayat ini sebagai purgatorium. Kan sudah pernah saya muat banyak ayat yang ditafsirkan Bapak Gereja sebagai purgatorium. Terus kenapa diabaikan oleh Albert? Nanti akan kita lihat basisnya. Kemudian dalam konteks kristologi, dalam konsep Thomistik, pembersihan dosa bukan hanya sebuah deklarasi forensik, imputed righteousness. Ini bidat dari Protestan ya, bidat Calvin kayaknya. Tetapi juga melibatkan realitas ontologis, infused righteousness. Jika seseorang masih memiliki keterikatan pada dosa,
harus ada pembersihan sebelum persatuan penuh dengan Tuhan. Kayaknya ada pada konsep kristologi ini ya. Nah, yang ketiga, kesalahan dalam 1 Petrus bab 1 ayat 7. AR menafsirkan bahwa api dalam ayat ini hanya berbicara tentang ujian iman di dunia ini dan bukan penyucian setelah kematian. Namun ada beberapa masalah dalam argumen ini. Yang pertama, argumen filosofis tentang penyucian. Dalam sistem pemikiran Thomistik, ada perbedaan antara penyucian in vita, yaitu dalam hidup, dan penyucian post mortem, setelah kematian. Jika seseorang meninggal dalam keadaan tidak sepenuhnya suci, tetapi juga tidak layak masuk neraka, harus ada tempat atau proses penyucian. Logik, ya bukan? Nah, yang kedua itu masalah semantik ya, makna kata. Istilah api dalam kitab suci sering kali digunakan untuk berbicara tentang penyucian, bukan sekadar ujian. Lihat misalnya Maleakhi bab 3 ayat 2-3 dan Yesaya bab 6 ayat 6-7. Cari sendiri ya Pak Pendeta. Yang berikut ada masalah konteks soteriologi. Keselamatan bukan hanya soal jaminan masuk surga, tetapi juga soal transformasi manusia. Ini yang memang tidak ada dalam Protestan. Jadi kita maklum, heresi-heresi itu mau benar dari mana. Jika seseorang tidak sepenuhnya suci, ia tidak bisa langsung melihat Allah, karena tidak seorang pun dapat melihat Allah tanpa kekudusan. Ibrani bab 12 ayat 14. Lihat poin yang keempat, itu ada kesalahan dalam Matius bab 12 ayat 32. AR menolak bahwa dunia yang akan datang dalam ayat ini mengimplikasikan api penyucian. Namun ada beberapa sanggahan. Yang pertama, tradisi penafsiran Yahudi. Dalam konteks Yahudi, ada pemahaman bahwa beberapa dosa dapat diampuni di kehidupan setelah kematian, seperti yang ditemukan dalam 2 Makabe bab 12 ayat 46. Ini adalah pemahaman yang diwarisi oleh gereja perdana. Argumen logisnya adalah jika Yesus berkata bahwa ada dosa yang tidak diampuni di dunia ini atau di dunia yang akan datang, ini mengimplikasikan bahwa ada dosa yang bisa diampuni di dunia yang akan datang. Ya, jika tidak, pernyataan ini tidak memiliki makna kontras sama sekali. Kemudian ada sumber patristik. Santo Gregorius Agung dan Santo Agustinus menafsirkan ayat ini sebagai bukti bahwa ada penyucian setelah kematian. Jika seseorang menolak ini seperti AR, dia harus membuktikan bahwa gereja perdana salah dalam penafsirnya. Tentu saja saya lebih percaya kepada Santo Gregorius Agung dan Santo Agustinus dalam penafsiran mereka ketimbang Albert Rumampuk. Who are you, Albert? Begitu. Ya, poin yang kelima, kesalahan dalam metode hermeneutika. AR menuduh gereja Katolik melakukan eisegesis, memaksakan ide ke dalam teks. Tetapi sebenarnya dia sendiri melakukan hal yang sama dengan pendekatan sola scriptura yang tidak ada dalam teks. Ya. Masalah metodologinya adalah gereja Katolik menggunakan metode hermeneutika kontekstual yang mempertimbangkan teks, tradisi, dan akal budi, akal sehat. Metode ini lebih komprehensif daripada sekedar mengandalkan teks secara literal. Kemudian ada kesalahan logika keseimbangan otoritas. Jika Alkitab bisa ditafsirkan sendiri tanpa magisterium, maka tidak ada otoritas tunggal dalam menafsirkan teks, yang akhirnya menyebabkan relativisme teologis. Meskipun Alkitab bisa ditafsirkan sendiri tanpa magisterium, toh mau tidak mau Albert Rumampuk harus memaksa dirinya menjadi magisterium untuk segelintir orang yang membuy his opinion, bukan? Kesimpulannya adalah bahwa sanggahan terhadap videonya Albert Rumampuk ini berdasarkan logika dan filsafat Thomistik ini menunjukkan bahwa argumen AR yang pertama, sola scriptura adalah konsep yang secara epistemologis tidak dapat dibuktikan dari kitab suci itu sendiri. Itu inovasi orang-orang Katolik abad ke-16 yang bermaksud untuk menolak otoritas gereja Katolik, ya.
bukan untuk meninggikan Alkitab yang sudah direndahkan. Salah besar. Yang kedua, 1 Korintus bab 3 ayat 15 lebih masuk akal jika dipahami dalam konteks penyucian, bukan sekedar ujian. Yang ketiga, 1 Petrus bab 1 ayat 7 berbicara tentang api penyucian dalam konteks lebih luas, tidak hanya ujian iman. Yang keempat, Matius bab 12 ayat 32 secara implisit mendukung gagasan penyucian setelah kematian. Yang kelima, hermeneutika Gereja Katolik lebih holistik dibandingkan pendekatan proof texting Protestan. Ya, Calvinisme itu menurut saya adalah mereka jago dalam bidang proof texting. Proof textingnya sangat rapi ya, dan mereka berpikir koherensi berarti kebenaran, belum tentu. Yang koheren belum tentu benar, tapi yang benar pasti koheren. Jika kita mengikuti prinsip Thomistik bahwa grace perfects nature, rahmat menyempurnakan kodrat, maka purgatorium masuk akal sebagai tempat di mana jiwa disempurnakan sebelum bersatu dengan Tuhan itu sendiri. Nah, tambahan, Protestan sebenarnya bervariasi ya, namanya juga Protestan. Ada seorang Protestan Southern Baptist yang menjelaskan bahwa memang Protestan punya purgatorium, tapi purgatorium Protestan itu bersifat simsalabim. Ya. Jadi sebenarnya keselamatan Protestan itu keselamatan instan, seperti tiket sekali pakai. Tekan tombol, langsung selamat. Tekan tombol, langsung selamat. Tekan tombol, langsung selamat. Siapa senang jadi Protestan? Keep calm and stay away from Protestantism.